Jadi silat Betawi gitu ya. Oh, siap. Siap. Hai guys, balik lagi nih di YouTube channelnya aku. Nah, sekarang video kali ini aku benar-benar spesial banget. Kenapa? Karena ada cute banget. Opening aja udah diginiin. Ini dia Kak Fandi. Nah, aku ini sebenarnya udah kenal Kak Fandi ini ya udah lumayan cukup lama lah, 2016 atau 2017 sekitar gitu. Nah, kita tanya aja langsung sama Kak Fandi. Gimana nih Kak Fandi? Tolong diceritakan awal mula karirnya seperti apa sampai Kakak sekarang dikenal dengan pemain kolosal iya, modern iya, satu paket guys. Monggo. Jadi gini. Borak sekali ya, suka ngelawak emang orangnya. Oh enggak, jadi awalnya itu ikut Aneka IAS 2003. Terus enggak menang, tapi dapat kontrak dari Genta Buana. Mantap. Dikontrak lah 2 tahun, nyobain dulu kan kolosal, nggak ngerti apa-apa kolosal. Akhirnya 2005 akhir cabut dulu dari Genta. 2006 akhir Desember itu baru masuk lagi Genta, syuting lagi sampai sekarang. Berarti dari awal mulai Kakak masuk entertain syuting itu Emang langsung kolosal? Langsung kolosal. Oh gitu. Berarti kalau di modern tahun berapa? Modern itu 2006 tuh Kakak sempet keluar kan dari Genta. Itu nyobain dulu ke PH lain, pengen tahu kan sistemnya kayak apa, kerjanya kayak gimana, pengalamannya kan beda tuh pasti. Sampai akhirnya itu masuk Genta lagi udah legenda, FTV legenda dulu, semi kolosal. Oh, yang sempat viral banget itu kan di Indosiar yang sempat booming pada masanya itu kan, yang elang-elang gitu-gitu. Naga-naga. Oke, naga-naga. Itu motor terbang kan. Misalnya nih judul Jaka Tingkir. Iya. Jaka Tingkir, tapi kita bajunya modern biasa. Cuman ceritanya cerita Jaka Tingkir gitu. Nah, terus kan Kakak bilang kan tadi awal banget karir Kakak masuk ke entertain ini kan langsung kolosal kan? Iya. Kesulitan apa yang bener-bener Kakak ngerasain banget gitu loh? Semuanya sulit. Bukan kesulitan apa, semuanya sulit, nggak bisa apa-apa soalnya. Terus belajarnya Kakak gimana? Kayak memang belajar di lapangan aja? Di lapangan aja, jatuhnya tuh otodidak? Iya, kasarnya nggak otodidak juga sih. Kita memang diajarin sama. Untungnya dapet sutradara yang baik waktu itu, Sifu Aliong. Oh, oke. Jadi judul pertama itu Santet. Serem ya judulnya Santet. Itu tayangnya di SCTV waktu itu. Judul pertamanya itu Santet. Iya, Kakak kan asli Palembang. Untungnya dubbing. Oh gitu. Kan untungnya dubbing. Bahasa Indonesianya nggak lancar, gimana mau bahasa ini baku. Jadi kadang-kadang ngomongnya juga pertama logatnya masih logat Palembang, bahasanya kadang-kadang kebawa bahasa Palembang. Ngomong bahasa Indonesia terbata-bata, kasarnya kan kayak gitu. Tapi bukannya dubbing itu lebih sulit ya dibandingkan kita ngomong secara langsung gitu? Justru kalau dubbing itu lebih enak sih. Oh gitu. Sorry ya guys, karena aku belum pengalaman nih dubbing ya kan. Secara kan seniornya nih, jadi kita secara nanya langsung nih, ya enggak? Jadi kalau dubbing itu sebenarnya lebih gampang karena kasarnya gini ya. Ada beberapa pemain yang bukan beberapa pemain sih, mungkin hampir semuanya lah ya, termasuk Kakak juga. Kalau misalnya pertama kali baru masuk kolosal, misalnya nih contoh seorang pendekar berwibawa, tapi berwibawa jago banget peran utamanya nih kasar gitu. Tiba-tiba pada saat direkam biasa, namanya umur bocah 16 tahun kan kadang-kadang suaranya cuma tapi kalau di dubbing suaranya dirubah, lebih dibikin berat. Nah, itu dapat banget karakternya. Itulah alasannya kenapa Pak Budi ngedubbing kolosal. Ternyata itu setelah Kakak pelajarin ya. Jadi suara itu sangat mempengaruhi karakter. Gak mungkin dong sebagai Ray. Sini loh. Kan gak mungkin. Tapi sini kamu. Nah, gitu. Tolong dicontohin lebih banyak nih, kayaknya teman-teman di rumah pada mau denger nih. Silahkan. Oke.
kalau misalnya kita kayak jadi sembara. Cukup malampir, hentikan. Nah, sedap. Nah, kakak belajar dari perubahan suara itu cukup lama nggak? Lama, itu lama banget. Kakak tuh untungnya pertama syuting ya, untuk mendapetin karakter dari suara, dari gestur juga, dari gaya kita fighting aja kan beda-beda ya, setiap orang kan beda-beda. Kakak pertama kali diajarin sama ya si Valiong, itu direkturnya di Santet. Dan yang kedua itu ada Lilis Suganda. Itu pemain senior kita yang menurut kakak kagungin jempol lah, the best. Mantap. Senior, baik, suka bagi ilmu dan suka ngingetin kita. Masya Allah. Jadi kalau dia ngerasa nih kita bisa reading nih, dulu kan seminggu cuma sekali tayang. Jadi dalam satu episode itu kita seminggu tuh deh syuting. Gitu. Jadi kadang-kadang ada satu ini dia ngerasa, Van, jangan ini ya, tadi cuma mau kasih tau, bisa nggak coba suaranya kayak nadanya kayak gini, ekspresinya kayak gini. Oh iya teh, enak. Jadi bener-bener ngajarin sama Pak Haji Hairil GM. Wah, itu juga the best itu, baik banget ya. Jadi kebentuknya acting kakak yang kayak sekarang sih ya jasa besar dari mereka sih, karena suka bagi ilmu, suka ngingetin kalau kakak ada salah, mereka selalu ngajarin. Terus untungnya nggak pernah bosen lah ngajarin kita gitu. Dan alhamdulillahnya juga Kak Fandi itu juga memang mau menerima pendapat dari orang lain, terus belajar. Itu penting banget nih buat teman-teman semuanya yang belajar. Ya jangan pernah bosen dengerin pendapat dari orang, dan jangan marah kalau kita dikasih tahu, itu kan demi kebaikan kalian semua juga. Betul. Dan yang paling penting, kritikan itu kalian harus jadi untuk motivasi kalian lebih baik gitu loh. Bukan lo dikritik jadi akhirnya ya males-malesan, jangan kayak gitu sih. Itu aja sih pesannya. Nah, tips nih buat teman-teman semua di rumah yang pengen terjun ke dunia entertain tuh menurut kakak gimana? Tips dari kakak? Waduh, itu balik lagi ke passion kalian sih sebenarnya. Contoh sih kayak kakak aja kan sebenarnya nggak ngerti juga sih bisa ke entertain. Bisa dibilang sih ya beruntung aja. Ada jalannya, disupport sama keluarga, sama orang tua, akhirnya dapat tawaran, dan PH-nya sendiri mau juga ngajarin, disupport juga dari Pak Budi Sutrisno waktu ya wes nggak apa-apa, belajar aja di sini. Jadi tipsnya apa nih? Kayak harus tetap semangat. Harus dong, tetap semangat. Pertama itu rasa ingin tahunya diperbanyak, ya kan. Kalau bisa tuh orang bisa, misalnya lo lihat tuh orang bisa, kok bisa dia bisa ngelakuin itu. Nah, lo harus cari tahu tuh kenapa sampai akhirnya dia bisa. Apakah dia latihan kah? Apakah dia nonton film kah? Lihat referensi. Jadi harus kebuka luas sih ya. Jangan sampai cuman lu udah bagus, keren. Ya udah lo nggak mau belajar aja. Puas gitu. Jangan puas diri sih sebenarnya. Tetap gali terus potensi kalian tuh apa sampai titik yang maksimal. Dan satu lagi, kalau misalnya punya skill, kalau menurut gue lebih baik satu skill ini kalian gali sampai habis daripada kalian punya beberapa skill tapi setengah-setengah semua. Benar, aku setuju. Mendingan gali dulu sampai tuntas, jadi tahu. Dan harus berani coba cuy kalau di entertain cuy. Yang positif, bukannya negatif. Ntar lo narkoba coba juga, gitu. Jangan. Banget ya. Nah, guys, pengetahuan juga nih buat kalian. Jadi pertama kali aku kolosal itu yang buka jalan ke Kak Fandi. Nah, aku mau nanya nih sama Kak Fandi, kenapa tiba-tiba bisa kepikiran aku untuk ngajak aku kolosal? Oke, jadi awalnya itu Kak Fandi disuruh, bukan disuruh sih, Pak Budi minta tolong bantu cari pemain. Ya Kak, kan waktu itu kita sempet sebelum MGM ini jalan, kita sempet syuting bareng. Syuting bareng FTV FTV di Multi kalau nggak salah ya kan. Kakak tuh lagi bingung kan lihat Instagram, lihat. Karena secara nggak langsung apa yang Pak Budi mau, sedikit banyak kakak tau lah tipe-tipenya kayak gimana ya kan. Terus kakak juga udah pernah syuting sama kamu, lihat kualitas acting kamu kayak gimana. Oh ya udah,
pas lagi scroll masih ada zaman scroll lagi naik ini Instagram itu, pas banget foto kamu. Pas kakak lihat, wih, oh iya nih Nadea nih. Coba kakak buka lagi semuanya, lihat lagi ada yang muka doang atau gitu. Oh bisa nih, kirim langsung. Dan Pak Budi langsung, oh iya wes Pandi itu Nadea. Oh gitu ya? Iya, udah gitu doang. Tahu. Nah soalnya waktu pas Kak Pandi ngechat aku tuh aku lagi dirawat di rumah sakit kan, aku lagi jalan sinetron juga waktu itu kan, karena ngedrop banget. Multi juga kan? Multi juga, lagi ngedrop banget, aku dirawat, terus tiba-tiba dapat chat dari Kak Pandi gitu, deh kamu mau nyobain kolosal nggak? Kolosal apa? Aku bilang gitu kan, judul apa Kak? Katanya Nyi Roro Kidul, dan aku tuh memang kayak anaknya suka dengan jalan cerita Nyi Roro tuh dari dulu. Untungnya sih suka ya, karena kan kolosal tuh banyak banget kalau pemain lain tuh, aduh nggak deh ribet, aduh nggak deh panas, aduh ribet deh bajunya, sanggul ribet, aduh gue fighting nggak nih? Kalau udah masuk gue fighting, nggak deh nggak bisa, suruh naik udah nggak mau, suruh seling enggak, ya lo mau ngapain? Ya soalnya kalau kolosal tuh kita pertama syuting di hutan, ya kan, mau itu panas lah lagi terik, mau itu hujan-hujanan, ya berarti kan kita lumpur-lumpuran kan, mau nggak mau kaki, belum lagi kalau cewek sanggulnya kadang rambutnya aja wignya double, wig doang double. Lumpuk nah gitu. Nanti si sanggulnya sendiri ini bisa 2, baru mahkotanya. Belum mahkota, belum perintilan gelang, belum bajunya. Berat banget guys, kalau kalian mau tahu itu berat. Belum lagi kalau udah dibebet gitu kan, apa sih namanya bebet atau apa sih, dipakai korset? Iya dikasih korset gitu kan. Kemen atau apa sih? Duduk aja tuh kayak. Jadi duduk tuh harus gitu. Gini, nggak bisa gini cuy. Karena apalagi cowok kan bajunya kan benar-benar berat yang dari besi-besi banget besi-besi kan. Jadi nggak bisa yang begini duduknya kayak, udah duduk begini aja deh dari pagi sampai pagi. Baju kuningan ya kan, terus kalian dijemur di tengah hari bolong. Yang namanya kuning yang kena sinar matahari panas cuy, matang kulit, serius gue, mateng. Makanya kalau orang kolosal itu memang pasti jiwanya itu kayak jiwa seninya tuh benar-benar ada nggak sih Kak? Betul. Gak semua orang yang tadi Kakak sebutkan, betul, gak semua orang tuh bisa, mau atau bisa di kolosal. Betul. Kadang-kadang banyak orang yang sangat menyepelekan kolosal, jujur aja banyak banget main kolosal ya. Oh kolosal banget sih, kayak ya udah sini gantian, lo masuk kolosal bisa apa kagak, itu aja. Nah aku mau nanya juga sama kakak, waktu pas kakak pertama kali syuting kan kolosal, terus kakak mau nyoba ke modern. Kebawa nggak dialognya? Pasti kebawa. Dan sampai sekarang itu pun misalnya nih 2004 kolosal berhenti, terus syuting modern 2006 atau 2000 itu masih kebawa pasti. Oh gitu. Kasarnya dari cara nengok aja kadang-kadang. Iya. Badan kebawa ya? Badan kebawa kadang-kadang tegas gitu. Apa? Padahal kan biasa, ya apa? Iya. Beda, itu kebawa bang. Kadang-kadang dialog juga masih agak kebawa. Intonasinya ya? Intonasinya kebawa ya? Itu masih kebawa. Nah soalnya aku waktu itu selesai dari Misteri Gunung Merapi, yang Nyi Roro Kidul kan jaraknya mereka dempet banget kan, hampir setahun tuh aku kolosal. Nah terus abis itu aku FTV lah ceritanya kan, FTV dapet beberapa FTV dan sampai aku dapet sama Bang Afdal. Waktu itu ya Bang Afdal kan emang udah senior banget nih di kolosal gitu kan. Udah pas hari ketiga Kak, pas hari ketiga. Nah sebenarnya sih sama si sutradara ini dia tuh udah sering kode aku gitu. Gentanya dibuang dulu ya, kayak gitu-gitu. Cuma aku masih yang enggak apa sih maksudnya gitu kan. Aku kayak ketawa-tawa aja gitu kan. Pas hari ketiga lah dibilangin, Dek, kok kamu kolosal banget sih dialognya. Terus aku kayak, masa sih? Terus Bang Abdel yang di samping aku langsung kayak, oh, aku pikir emang cara dialog kamu kayak gini, katanya gitu kan. Ya Allah, samping gue senior banget aja. Tapi emang nggak bisa dipungkirin, memang pasti ke bawah. Itu memang ya kamu kerja bertahun-tahun nggak mungkin bisa hilang gitu aja sih. Kasarnya sih kayak gitu. Iya benar-benar. Lumrah aja. Cuman balik lagi kita mau ngulik nggak? Gitu aja. Kayak lagu dong, ngulik itu tinggal nguliknya aja sih, actingnya mau kayak apa. Suka dukanya Kak Fandi nih selama di dunia entertain tuh apa? Suka dukanya? Waduh, kalau suka duka di entertain itu sempet yang kayak ya susah dalam arti buat belajar itu yang ya pernah dimaki-maki itu pernah awal-awal dimaki-maki, diremehin juga pernah. Cuman
kita buktiin aja. Iya, semua itu dijadikan motivasi sampai lah Fandi sekarang ini. Butuh proses pokoknya. Nggak akan anak-anak zaman sekarang rata-rata cuman ngeliat di ujungnya aja, lihat hasil. Tapi nggak pernah mau ngeliatin dari awal sampai untuk menjadi hasil. Butuh proses semua. Asik nggak tuh? Bijak ya? Bijak Kak, ya? tolong dong liatin gimana tadi tuh gerakannya. Soalnya kan tadi aku habis bikin konten juga nih di YouTube-nya Kak Fandi. Nanti tolong dilihat apa namanya, Kak? Ahmad Hafid di channel di Sebatang Cabut atau Story Behind About. Gimana tuh Kak tadi gerakan-gerakan gitunya? Ini sebenarnya silat beksi. BMBI. Beksi merah dulu. Oke. Jadi silat Betawi gitu ya. Oh, siap. Siap gitu. Kalau ada haters langsung gitu ya. Pergi lu jauh-jauh gitu. Bocah nih. Siap. Oke, siap. Ngeri. Apel. Kakak. Belajarlah bela diri. Bermanfaat kok buat kalian. Betul. Bagi kesehatan juga bagus banget, bagus guys. Banget. Oke. Terima kasih banyak nih yang udah nonton. Makasih banyak juga buat Kak Fandi. Sama-sama. Udah menyempatkan waktu ya. Iya. Bisa collab nih aku sama Kak Fandi, suatu kebanggaan banget loh buat aku. Terima kasih Nadia. Suatu kebanggaan juga udah mau mampir ke vlog Kakak tadi. Sama-sama. Gimana nih, Kakak ada pesan terakhir Kak buat penonton jangan semuanya? Pesan terakhir loh, ini kayaknya. Enggak, maksudnya ya apa kayak gitu yang mau Kakak sampaikan gitu loh pada penonton di rumah. Oke. Buat kalian semua ya, lakukan segala sesuatu kegiatan atau pekerjaan kalian dengan rasa cinta, oke? Karena apapun yang kalian lakukan dengan cinta, hasilnya akan maksimal. Betul sekali. Terima kasih banyak semuanya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe di YouTube ini. Jangan lupa juga follow Instagram aku Nadia Nadape dan Instagram Kak Fandi. Fandi Ruby. Oke. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga mendapatkan ilmu yang banyak. Bye semuanya. Assalamualaikum.